pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Tika Syah. Dan kali ini pemirsa sudah bisa melihat di depan saya ada banyak pilihan kue-kue kering favorit pemirsa. Dan pastinya sudah ada di rumah pemirsa Hidup Sehat, apalagi menjelang lebaran ini. Nah, seperti sahabat saya yang satu ini juga favoritnya, kita langsung panggil aja Dr. Vito. Halo dokter. Aduh ini kok banyak banget. Ini buat rencana dikasih ke siapa nih? Banyak ini Makasih ya. buat saya aja deh dok. Ya udah. Nah kalau dokter Vito paling suka mana sih dok? Kalau aku paling suka, sebenarnya sih aku paling suka yang ini, yang kedua ini, yang ketiga semua ini. dokter Vito ya. Nah biasanya kalau dokter Vito nih, sekali buka satu toples, makannya cukup 1-2 atau bisa terus-terusan? Oh, aku biasa udah disiplin sih, sekali makan biasa satu aja cukup. Satu segini ya? Satu gini, segini. Satu toples juga ini ya? Aku juga nih dok, aku tuh tipe kali kalau udah buka toplesnya nggak bisa berhenti makan. Tapi mungkin itu ada bahayanya juga ya Benar, dok ya? kita udah tahu sebenarnya memang bahwa ini pastinya banyak gula, banyak mentega, mungkin aja karena bikin kalori banyak. Tapi memang itu godaan yang terlalu sulit untuk sulit sekali. Tolak ya. Nah, coba kita ingatkan pemirsa supaya sama-sama saling ingetin ya, buat kita juga, buat Anda juga, kita ngobrol bersama Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik. Oke, halo Dr. Dr. Putri Sakti. Dr. Putri, selamat siang. Ini Dr. Putri pilih yang mana yang mau dibawa pulang? Pertanyaan jebakan ya? Kayaknya bingung ya. Kalau satu nggak adil, jadi semuanya aja. Sama kan? Oke, langsung nih fakta mitos Dr. Tika ya. Kita punya apa aja? Untuk fakta atau mitos yang pertama ya dokter, pemirsa juga pasti pengen tahu. Kue kering dapat menyebabkan kenaikan berat badan jika dikonsumsi secara berlebihan. Fakta atau mitos? Tentu saja itu fakta ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat pertama, bahan bakunya belum udah tepung. Tepung itu adalah karbohidrat sederhana. Mudah sekali menaikkan kadar gula darah yang ujung-ujungnya juga akan disimpan menjadi lemak. Terus kita lihat lagi gula pastinya kan. Makanya dia bisa enak, manis gitu ya. Gula juga bikin naik berat badan. Belum lagi butternya. Terus pakai kuning telur, wah kacau nih. Ya. Ini kalau berlebihan kan, kalau berlebihan kan. Betul, kalau berlebihan. Nah, betul. sekarang takaran berlebihan itu kita mesti lihat tadi ya. Kira-kira kalori apa segala macam itu gimana? Contoh nih ya, Ada orang bilang dia nggak makan nasi ya. Nasi kan segini nih ya. Tapi dia makan kue. Kira-kira bandingannya gimana coba? Oke. Tergantung dok, kayak misalkan putri salju ya, dia ini bisa satu butirnya itu bisa sampai 40 sampai 50. Artinya itu setara dengan kita makan satu potong buah. Jadi satu potong buah ini setara dengan satu butir, bukan satu wadah ya, satu butir dari putri salju. Satu putri salju, satu buah nih. Satu butir. Satu butir. Betul. Jangan sama dengan satu buah ini. Benar. Papaya. Betul. Itu suatu hal yang cukup mencengangkan karena kalau aku biasanya makannya langsung 3 atau 4 gitu. Nah, atau lebih malah ya dok. Ya berarti kalau misalkan ada 2 putri salju, coba dokter pegang, oh ini putri sakti ya, bukan putri salju, salah ya. Jangan ketukar dong dok. Oke, jadi gimana nih kalau misalnya berlebihan bisa apa nih dok? Bisa apa saja yang terjadi kalau misalnya kita berlebihan pastinya tadi ya dok, pertama kan ada karbohidrat, artinya pastinya gula darah jadi nggak terkontrol. Kalau keseringan ya pastinya jadi bisa kencing manis. Kemudian dari segi lemak, kolesterolnya bisa ke arah darah tinggi, jantung, misalkan gitu ya. Tapi pastinya dalam jangka panjang ya. Makanya juga tadi nggak boleh berlebih. Dan yang pasti kita khawatirkan banget ya, lebaran malah mekar badannya. Nah itu yang pengen kita tekan adalah sebenarnya bukan berarti nggak boleh ya, cuman memang harus bijak ya dok, artinya kita konsumsinya ya pas lebaran aja, hari 1, hari 2, dan itu pun jangan satu toples gitu ya. Misalkan hanya beberapa butir tergantung jenisnya, karena kalorinya pasti beda-beda ya dokter Vito ya. Jadi kalau satu toples ini kan misalkan dicicil satu hari ini, besok ini kan beda-beda, kan nggak tiap hari dok. Iya. Hari ini kan lain, besok juga lain. Waduh ini ya kita bandingin aja, misalkan kastengel tuh satu butir dok, itu bisa sampai 50 kalori, bahkan kalau dia pakai keju edam segala macam bisa sampai 75 kalori. Satu butir ya? Satu butir. Bayangin, satu porsi nasi aja kita itu kalorinya 175. Jadi kita makan 3 kastengel aja udah habis. Nih, coba berarti dibandingin bisa ya. setara satu porsi nasi ini bisa setara dengan 3 sampai 4 potong dari kastengel. Nah, padahal coba nih, saya pingin kali ini yang jawab pemirsa ya. Fakta atau mitos, makan satu kastengel tidak cukup? Jawab sendiri ya. Ini semua jawab fakta dong. Itu cukup saya yang menjawab dok. Fakta. Fakta ya. Oke. Selanjutnya. Fakta berikutnya, silakan. Oke, fakta atau mitos berikutnya.
ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak kue kering dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Bagaimana dok? Fakta atau mitos? Tentu saja itu adalah fakta. Oke. Ya, balik lagi tadi fakta. sudah Betul. ya. Karena tipikalnya semuanya itu rendah serat, karbohidratnya kan sederhana. Artinya cepat sekali menaikkan kadar gula darah kita. Efeknya ya tadi ya, kalau terus-menerus kita konsumsi, belum lagi kalau tadi sampai 1 toples kayak katanya dokter Vito, dia cuma makan 1 tapi 1 toples ya. Makanya dia gini. Jadi sederhana nggak selalu baik ya, dalam arti ini justru butuhnya yang kompleks ya supaya bisa lebih stabil gulanya ya. Betul, tapi ya itu tadi ya dok, asal tidak berlebih, it's okay. Tidak berlebih ya. Oke, nih konsumsi kue kering lagi. Konsumsi kue kering dapat membantu menghilangkan stres, ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, kita kembali sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Hidup Sehat. Ya pemirsa Hidup Sehat, dari semua makanan yang disukai oleh pemimpin dunia, paling enak emang soto sih kalau menurutku ya. Paling enak dong. Banget, ya, itu kan? Adalah kota kelahiranku. Jadi soto khas Bogor tuh emang enak banget Dokter Vito. Nah, tapi ingat ya, soto, burger, tadi tuh bukan cemilan loh ya. Kita kan lagi bahas cemilan sekarang. Benar, kue kering ya Dokter Vito ya. Iya, nah ini kue kering sama dibandingkan sama soto ya. Coba kita lihat nih, ini kalorinya berapa. Tadi kita lagi bahas nih ya, hati-hati loh. Sudah bahas yang kastengel dan ya, putri salju tadi ya. Kastengel, tadi perbandingan dengan nasi ya. Nah sekarang kenapa sih orang suka banget makan kue kering? Karena katanya kalau kue kering ini bisa membantu menurunkan stres. Ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Ya, memang dia terutama sebenarnya karena manisnya dok. Jadi manis itu bisa meningkatkan serotonin, hormon happy di dalam kita. Gitu. Cuman bahayanya sebenarnya gula itu juga sempat dinyatakan sebagai morfin alami, artinya nagih gitu. Makanya nggak heran ya dok makan 1 nggak kurang rasanya ya gitu. Terus bener ya, benar gitu. Jadi hati-hati aja dok, karena kalau sampai berlebih ya tadi ya efeknya panjang dan banyak sekali. Oke, ini juga aku harus hati-hati karena aku tipikal kalau stres bener banget suka makan kue kering lagi. Oke, selanjutnya nih, fakta atau mitos? Kue kering dapat meningkatkan kolesterol jika dikonsumsi secara berlebihan. Fakta atau mitos? Tentu saja itu fakta ya. Kenapa? Karena tadi dia kandungannya kan kebanyakan pakai kuning telur ya dok ya. Selain pakai kuning telur dia pakai butter. Belum lagi dengan pemasakan suhu yang sangat tinggi di dalam oven. Nah itu akan memicu penumpukan kolesterol dalam tubuh kita. Yang bahaya adalah kalau sampai meningkatkan kolesterol LDL, itu kolesterol jahat ya dok ya. Yang tentunya itu udah bahasanya dokter Vito setiap hari ya. Numpuk di pembuluh darah kita dan akhirnya membuat pembuluh darah kita jadi kaku. Ya kan? Jadinya serangan jantung nanti. Serangan jantung. Iya. Dan kolesterol jahat ini susah dibikin jadi baik memang. Nggak bertobat dia memang. Nggak bisa husnuzon gitu sama kolesterol itu. Oke. Ini fakta atau mitos yang berikutnya ya. Ini adalah musuh bagi banyak orang nih ceritanya ya. Kalau konsumsi kue kering ini itu dapat menyebabkan jerawat. Ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta ya. Kenapa? Karena penyebab jerawat itu sebetulnya ada 2 dok. Lemak jenuh dan juga karbohidrat sederhana. Yang kadang orang lupa bahwa yang diingat cuma lemak aja ya. Artinya di sini lemak pasti udah ada ya, dari segi butter, kuning telur dan lain-lain. Ditambah dengan adanya tepung dan gula, itu tipikalnya adalah gulanya sederhana. Gula sederhana itu akan memicu peningkatan dari ini dok, hormon insulin, growth hormone ya, pertumbuhan yang bisa memicu akne atau jerawat. Jadi lebih berlebihan lah munculnya gitu. Oke, jadi memang itu semuanya harus kita konsumsi secara pas, tidak boleh berlebihan. Nah, sebenarnya kalau kita mau tahu pastinya itu berapa sih untuk masing-masing kue kering ini? Mungkin bisa kita bahas satu-satu ya. Oke. Dari favoritku dulu nih. ini favorit aku juga loh. Berdua ya. Oke, untuk nastar. Sebenarnya berapa banyak boleh kita mengkonsumsi nastar ini dalam 1 hari? Oke, jadi sebetulnya gini dok, kita kembalikan lagi, nastar ini kan estimasinya tergantung produknya ya, bisa 50-70 kalori. Nah, per satu. Okay. Jadi saya selalu mengembalikan ke pasien, ini kan kita anggapnya sebagai snack, bukan sebagai pengganti makanan. Artinya harapannya snack kita itu kan setara dengan buah, jadi biasanya saya bolehkan 1-2 butir gitu. 1-2 butir per hari. Harusnya ya, gitu terbaik, hati-hati. Sulit ya kayaknya. Itu sulit sebenarnya. Dokter Tika soalnya oke. Adanya agak tertohok saya sebenarnya ya. Oke, jadi kalau untuk kue lainnya apakah kurang lebih sama atau ada perbedaannya dok?
Ada perbedaan, contohnya seperti kue sagu keju, dia kalorinya lebih kecil dok, yaitu sekitar 30 kalori. Artinya kita bisa 2-3 butir itu lebih bisa gitu. Lebihnya 1 butir dok. Lumayan kan ya. Tergantung bahan loh ya, tadi tergantung Betul, bahan ya. bahan. Makin mahal biasanya kalorinya makin tinggi tuh. Betul. Cuman bisa kita imbangi gini dok, biasanya saya memberi tipsnya adalah sambil makan buah, artinya akan ada serat di situ yang untuk membantu penyerapannya akan berkurang. Dari segi lemak maupun gulanya, jadi lumayan membantu. Oh jadi gini maksudnya mungkin ya, jadi sambil kita liatin nih terus kita makannya buah, liatin doang. Wah itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi kalau kata dokter Putri. Jadi kalau untuk kue sagu ini tadi sekitar 2-3 butir per hari. Betul. Dan lebih bagus lagi jika kita bantu penyerapannya dengan tambahan serat yang bagus seperti dari buah-buahan begitu ya dok. Karena kita kembalikan lagi dok, namanya aja kue lebaran itu untuk banyak keluarga bukan cuma untuk kita ya. Jadi cukup 2-3 butir sehari ya. Nah ini kalau misalnya kita makan yang lain ya, ini yang mungkin dalam urutan 3 besar ini salah satu adalah kastengel nih. Ya kastengel ini kan salah satu yang memang paling diminati ya. Betul. Nah kalau kastengel ini gimana nih? Berapa banyak bagusnya dikonsumsi dalam 1 hari? Kalau tadi kan ini sekitar 1-2 aja, 2-3. Kalau ini boleh lebih nggak dok? Ini sebetulnya bisa 2-3. Dia nawar dok. Jadi boleh lah dok sampai 3 ya. 2-3 masih oke ya, asal tadi kecuali kalau memang dia kejunya luar biasa kan ada yang edamnya sampai banyak banget segala macam, lebih makin creamy dia makin banyak lemak. Nah itu boleh lah 2 butir, tapi kalau misalkan nggak terlalu seperti itu boleh sampai 3 butir ya. Lagi-lagi memang tetap harus kita gabungkan dengan serat yang baik. Betul. Ya. Nah cara mengkonsumsi seratnya bagaimana nih dok? Apakah memang bagusnya sebelum kue kita makan buah-buahan dulu atau setelahnya? Atau tadi kata dokter Vito diliatin aja kuenya terus kita makan buahnya atau gimana dok? Nah ini pertanyaannya bagus banget karena sesuai dengan tipsnya yang akan saya kasih ya. Pertama kalau kita nggak pengen kalap, itu pertama minum air putih dulu, kedua serat. Jadi dengan makan buah kita akan mendapatkan serat, kita lebih kenyang. Jadi pas mau makan tuh udah nggak kalap lagi. Yang kedua dengan adanya serat yang udah di dalam lambung kita, maka penyerapan gula dan lemaknya akan lebih terkontrol. Jadi akan membantu sekali ya. Jadi bagusnya memang sebelumnya. Betul. Ya kalau misalkan kita makan berarti sebenarnya kan ini kan mungkin kita perlu bahas juga bagaimana semua orang itu merasa kenyang kan, karena tadi kan awalnya kan kita bilang bahwa ketika orang makan itu kan tadi katanya kan bikin kenyang tadi kan. Nah sekarang saya kalau kita minum dingin tadi, lalu kita orang minum soft drink kadang-kadang udah kenyang duluan tuh. Betul, kenapa? Karena sebetulnya rangsangan kenyang di otak kita tuh muncul setelah lambung kita teregang. Makanya kita berikan volume dengan kalori yang paling minimal. Air putih nggak ada kalorinya, atau air teh tawar boleh lah gitu ya. Kemudian buah, dengan buah sebesar ini kita udah cukup kenyang, kalorinya cuma 50 dok. Dan sudah membantu kita untuk mengurangi asupan kita jadi nggak kalap, tapi tetap bisa enjoy. Syukur-syukur kalau udah makan buah, minum air terus jadi nggak kepengen makan lagi ya. Betul. Jadi buat saya aja maksudnya gitu. Nah saya yang ini ya dok ya. Tapi kalau tadi ngomongin soft drink nih kata dokter Vito, sebenarnya masih boleh nggak sih dok kita konsumsi soft drink itu apalagi jika digabungkan dengan kue-kue kering ini? Kalau saya kurang menganjurkan sebetulnya ya dok ya, kalaupun sesekali lagi pengen, porsinya aja dikurangin. Pakai gelas yang paling kecil, kemudian ya jarang-jarang aja ya dok ya, hanya untuk obat aja. Tapi tetap saya kurang menganjurkan karena satu, gulanya tinggi banget dok. Kedua, dia juga ada kafein yang tentunya juga nggak bagus untuk kesehatan kita. Gitu. Wah nih ya kalau gitu memang kita sebenarnya jawaban halusnya memang kurang menganjurkan, artinya sebenarnya jangan. Nggak usah gitu. Tapi kalau maksa banget ya udah deh, tapi sedikit ya. Ingat ya tadi bahwa kalori nggak boleh berlebihan. Kan mau lebaran mau sehat juga kan? Gitu harus. Terima kasih ya. Nah, kita habis ini kita membahas sesuatu yang penting juga nih, karena sekarang ini sudah banyak kita lihat orang mulai untuk mudik ya. Udah mulai curi start buat mudik nih sekarang nih. Betul banget dokter Vito. Makanya habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut apakah efeknya, apa akibatnya jika kita masih tetap melakukan mudik atau berkumpul di keramaian ini. Apalagi kalau kumpul-kumpul di mall atau mungkin kumpul-kumpul sambil nongkrong tanpa protokol kesehatan. Aduh bahaya sekali. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Hidup Sehat.